Seterusnya, majlis dengan segala hormat yang menjemput Yang berbahagia Syekh Fatur Rahman Idrisiah, wakil daripada Indonesia, untuk menyampaikan tausiah selama 7 minit. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata bi suhbatis su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarramun Masyayikh At-Turuq As-Sufiyah se-Nusantara, ikhwani rahimakumullah. Di acara yang mulia ini, mari kita menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diterima oleh Thauban radhiyallahu an. Qala yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi bersabda, sudah dekat waktunya, hampir-hampir bangsa-bangsa yang lain menghancurkan kalian, saling mengundang, menyatukan kekuatan untuk menghancurkan kalian, wahai kaum muslimin. Seperti orang-orang lapar yang memanggil satu sama yang lain, mengundang satu sama yang lain untuk menghabiskan hidangan makanan. Kaum muslimin diumpamakan seperti hidangan makanan. Ada sahabat yang bertanya, hal min qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah kami di saat itu minoriti? Qala, Nabi menjawab, la bal antum akthar. Tidak, justru kalian adalah mayoriti. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Akan tetapi kalian seperti buih di sungai. Tidak ada kekuatan, tidak ada persatuan. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktornya adalah karena Allah telah mencabut dari dada musuh kalian al-haibah, kehebatan kalian. Kemudian Allah lemparkan ke dalam hati kalian al-wahn, satu penyakit. Para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Rasulullah SAW menyampaikan ini akan terjadi menimpa umatnya, dan hari ini kita rasakan. Semenjak Rasulullah SAW diutus, 7 abad kemudian kaum muslimin menggenggam dunia. Islam menyinari 3/4 dari bumi ini sepanjang 7 abad. Tapi setelah 7 abad berikutnya, ibarat roda yang berputar, kaum muslimin berada di bawah. Sampai hari ini semua sektor dikuasai oleh mereka. Politik global, ekonomi, budaya, dan sosial. Inilah kondisi kita hari ini. Nabi sudah menyebutkan ada faktor penyebabnya. Al-wahn. Al-wahn adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, kata Imam Al-Ghazali, adalah min amrod al-qalbiyah, penyakit hati yang berbahaya. Disinilah peran ilmu tasawuf untuk membersihkan kembali. Sebab ketika 7 abad kaum muslimin menguasai 3/4 dunia, tampil tokoh-tokoh sufi di belakangnya. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sufi yang telah membebaskan kota Palestina. Ada Muhammad Al-Fatih, seorang sufi, di belakangnya adalah seorang mursyid yang telah membebaskan Konstantinopel. 7 abad kaum muslimin menyinari dunia.
Tapi sampai 7 abad berikutnya sampai hari ini, ibarat roda kaum muslimin ada di bawah. Kita lihat negara di Timur Tengah, kaum muslimin pecah belah, yang perang bukan dengan musuh, tapi justru di sini takbir, di sana takbir. Inilah kondisi yang mengerikan bagi kaum muslimin. Maka kuncinya adalah dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, wa min asbabi an-nahdah al-akhirah wa aktsaru asbabi nahdah al-akhirah raji'atun ila tasawuf. Di ikhtitam kitab tersebut, faktor banyaknya penyebab kebangkitan Islam akhir zaman, bahwa Islam akan akhir zaman akan naik kembali, akan bangkit kembali. Raji'atun ila tasawuf, apabila umat ini menggenggam ilmu tasawuf, mutiara yang mahal. Setelah mutiara itu jatuh 7 abad, gelaplah kaum muslimin. Tapi umat Islam akan dibangkitkan kembali di akhir zaman apabila raji'atun ila tasawuf, kembali memegang tasawuf, dibersihkan kolbunya. Penyebab kaum muslimin tidak bersatu adalah ketika kolbunya diserang penyakit. Ada ujub, bangga diri, takabur, sombong. Kaum muslimin satu sama yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, tidak bisa bersaudara karena amrod al-qalbiyah, penyakit hati yang memporak-porandakan kolbu kaum muslimin. Peran tarekat adalah untuk menyinari kembali dan membersihkan kembali kolbu kaum muslimin ini dari seluruh penyakit-penyakit hati yang meluluhlantahkan kaum muslimin, yang membuat lemah kaum muslimin ini. Raji'atun ila tasawuf, ketika kaum muslimin kembali kepada ilmu tasawuf. Maka inilah peran dari thariqah sebagai madhab dalam ilmu tasawuf, pelembagaan dari ilmu tasawuf untuk kembali bangkit. Kaum muslimin akan bangkit kembali apabila qalbunya dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, termasuk hubbu dunia, cinta kepada dunia. Ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita berharap Nusantara yang telah dibebaskan, Nusantara yang telah diislamkan oleh para sufi terdahulu, maka hari ini harus bangkit kembali. Para masyaikh berkumpul, thariqah mu'tabarah sufiah berkumpul di tempat ini. Tiada yang lain memanjatkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah bangkitkan kembali umat ini li'izzatil Islam wal muslimin, demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dengan kembali kepada tasawuf, maka ketika dibongkar kembali, dibersihkan kembali hati kita semua, maka yang ada adalah fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kaum muslimin ini akan disinakan kolbunya, setelah bersih kolbunya, kemudian menjadilah bersaudara yang dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketika kaum muslimin bersatu, membangun ukhuwahnya, persaudaraannya, toleransi dalam perbedaan, disitulah akan turun nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah datang, kemenangan segera akan datang. Dan ini adalah PR besar bagi kita kaum muslimin, khususnya ahlu thariqah mu'tabarah. Gelorakan zikir seperti tadi supaya Allah datangkan pertolongan bagi kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.